menjalani perawatan selama 14 hari lebih hari. 19 hari. Ini tentu berkat doa teman-teman semua, warga masyarakat Kabupaten Pekalongan, dan ketaatan terhadap protokol. Dan saya terima kasih mewakili seluruh keluarga bahwa pada para dokter, para tenaga kesehatan di RSUD Kraton, di RSUD Kajen, di Dinas Kesehatan, atas dedikasi kerja ikhlas semua terkait tersebut, sehingga bisa memberikan rasa percaya diri untuk sembuh dari penyakit ini. Yang saya hormati Bu Sekda, Kepala Dinkes dan Kepala Kominfo. Pada hari ini saya tidak akan berbicara banyak. Yang pertama menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah, wabil khusus RSUD Kraton. Saya ingin berbagi sedikit. Selama saya dirawat di Kraton, perawatannya luar biasa. Mereka dengan memakai pakaian ADP itu melayani pasien dengan cekatan, dengan protokoler, dan tidak pernah sekalipun marah. Apapun yang diminta selalu diberikan. Jadi saya ditawari, Bapak mau mandi pakai air panas? Iya, sediakan pada setiap saat. Jadi yang kedua, mereka betul-betul disiplin, tekun, sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada tim medis RSUD Kraton beserta seluruh jajaran perawatnya yang telah merawat keluarga kami. Alhamdulillah, kalau dihitung dari swab terakhir, berarti saya pada hari Senin kemarin itu sudah dinyatakan sembuh. Saya dan istri saya berkat perawatan dari RSUD. Namun ada pesan satu saya, semuanya otoritas ada di tangan dokter. Jadi sebaik-baik apapun, kalau rekomendasi medis dokter itu tidak harus dirawat di rumah sakit, akan sangat bagus kalau dirawat di rumah isolasi sendiri. Saya mengalami sendiri dan saya sudah membuat pernyataan dalam hati maupun secara lisan, saya akan mengikuti dokter. Jangan sampai saya pulang hanya karena saya minta pulang, atau jangan sampai saya tidak mau pulang karena hanya saya pengen di sini. Akhirnya saya dipulangkan, dan yang luar biasa ini adalah Pak Dokter Zaki bilang gini, Pak Bambang, ini kalimat mohon dicatat, sekarang tidak usah mikir positif negatif, Pak Bambang sudah layak untuk kembali ke rumah karena catatan medisnya bagus. Insya Allah nggak usah dipikir nanti akan negatif sendiri. Bapak di rumah ada istri dan anak, nanti akan lebih nyaman. Dan alhamdulillah begitu saya pulang di rumah, tensi saya yang biasanya di atas 150 itu mendundul 135, ya paling-paling mendekati 140, terus sekarang sudah normal semua. Catatan yang paling penting adalah kita harus jadi warga negara yang patuh pada aturan pemerintah. Isolasi mandiri di rumah kami tegas, dan ini satu yang menggembirakan. Anak saya yang sehat negatif mendampingi bapak ibunya sama kakaknya hampir 1 bulan lebih, alhamdulillah tetap negatif. Hasil terakhir pagi tadi. Karena apa? Saya tidak ingin memberitahukan kita tidak hati-hati, tapi yang harus dilawan itu rasa takut yang luar biasa yang dibesar-besarkan oleh masyarakat. Mohon ini Bapak Ibu media juga bisa ikut mengedukasi. Sepanjang kita mengikuti protokoler, tidak perlu ditakuti. Saya serumah 4 kamar, dan anak saya melayani makan di rumah itu. Alhamdulillah berkat doa dari seluruh masyarakat ini juga masih, dan insya Allah akan tetap negatif. Hari ini tadi pagi sudah dites lagi negatif. Catatannya kami tidak saling bersinggungan. Kalau makan juga sendiri-sendiri, hanya ngambil di meja, piring sendok sendiri bawa ke kamar, dimakan di kamar. Anak saya yang sehat ngambil dulu.
keluar hanya kalau mau berjemur. Alhamdulillah kami sudah mempersiapkan ya, karena anak saya 4, saya siapkan, anak saya 3, masing-masing kamar sudah ada kamar mandinya. Kalau itu dipatuhi ternyata secara psikologis lebih aman. Yang pengalaman saya justru yang akan membuat drop itu adalah psikologis. Jadi jangan stres. Saya menikmati kesendirian di rumah sakit itu yang pertama karena saya mempunyai tanggung jawab, saya harus mengamankan keluarga saya. Kalau saya stres, mereka akan lebih stres. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita sepakat dalam keluarga saya, tagline-nya hanya 3. Sabar, ikhlas, dan tawakal tanpa batas. Jadi awal-awalnya ramai di medsos, ya, agak dibully dan lain sebagainya, tapi saya sampaikan tidak usah digagas, kita ikhlas saja. Karena sakit ini bukan aib menurut saya. Ini ujian, mari ada banyak ya anulah orang-orang pintar kayak kiai yang mengedukasi kami. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah pada hambanya. Sehingga itu kita rasakan, kita enjoy saja. Saya di rumah sakit selama 19 hari, insya Allah semuanya mandiri. Mandi sendiri, yang nggak bisa masang infus saja dipasang, tanpa bantu apapun. Kuncinya itu, dan saya akhirnya belajar banyak. Ada kesempatan di rumah sakit itu ngaji, baca buku-buku Islam sama sampai habis 4 buku. 4 buku diberikan anak saya tentang Rasulullah, tentang Imam Ghazali dan macam-macam. Ketika saya jenuh, saya baca buku itu sampai selesai. Dan yang kedua, makan apapun yang diberikan. Saya hanya menambahkan, alhamdulillah, karena saya nggak pernah makan nasi, jadi yang di rumah sakit saya makan semua. Saya tambahkan pisang. Pisang Ambon itu habis 6 cengkeh selama 19 hari. Besar itu. Saya paksa saya makan terus. Intinya itu, ikuti petunjuk dokter dan patuhi. Yang terakhir saya titip saja kepada panjenengan semua, tolong untuk masyarakat bisa diedukasi bahwa ketakutan itu boleh, tapi jangan semakin menekan pada korban. Tidak ada semua orang yang minta untuk sakit. Jadi yang muncul orang sakit, bagaimana nanti menulari sama, bagaimana menulari saya, sehingga sampai ketakutan tidak melindungi yang sakit. Alhamdulillah di desa kami semuanya aman-aman saja, dan kami disiplin mengisolasi karena sudah zaman modern. Masak pembantu saya dari rumah, kemudian kalau GoFood semuanya sudah itu, pembayaran non tunai semua atas doa semua, kami bisa sembuh kembali dan anak saya yang sehat ini tetap negatif. Yang terakhir, terima kasih kepada pemerintah daerah yang terus-menerus memberi support kepada kami, baik itu dari rumah sakit maupun dinas kesehatan, dan wabil khusus saya sampaikan khusus kepada Pak Bupati, Bu Wakil, dan Bu Sekda yang tidak henti-hentinya nyeport kami, sehingga kami merasa enjoy. Jadi kata dokter bahwa kesembuhan yang paling penting adalah semangat untuk sembuh dan tidak stres, karena stres luar biasa. Sedikit saya tambah satu kan, Bapak Ibu bisa membayangkan, saya 19 hari dikurangi di anggrek 3 hari, mungkin 3 hari berarti 16 hari di ruang isolasi itu, kesendirian di kamar, setiap hari disentor dengan kipas angin besar, tanpa AC, tanpa ada udara yang masuk, dan tidak bisa kemana-mana. Itu kenapa saya menganjurkan lebih baik isolasi di rumah kalau secara medis memungkinkan. Jadi tidak, pikirannya tidak dua, ngeri setiap hari lihat dari kaca astronot semua. Meskipun mereka baik-baik semua, baik-baik, kata luar biasa baik-baik semua. Itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi hari ini kami sudah diizinkan Bu Sekda untuk bekerja kembali. Terima kasih dari teman-teman media. Mudah-mudahan saya tetap didoakan, saya bisa tetap sehat untuk menjalankan tugas sebagai Kepala DPU Tata Ruang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum ditutup Pak, selama pengobatan apa menggunakan obat herbal atau semacam jamu atau apa yang lain? Terima kasih.
saya mempunyai keyakinan bahwa kesembuhan itu semuanya dari Allah. Tapi yang paling tahu tentang ikhtiarnya adalah dokter. Hampir setiap hari saya dapat WA dari teman, macam-macam pengobatan, dari degan, dari buah ini, kayak dari ramuan ini. Saya hanya patuh pada obat yang diberikan dokter. Kecuali buah-buah penyehat, makan pisang, makan jeruk itu tidak ada masalah. Tapi kalau ramuan-ramuan yang lain, saya meyakini, karena saya juga tidak tahu, saya mengikuti obat yang diberikan oleh dokter apapun. Tambahan yang saya minum yang tidak diberikan dokter hanya madu. Saya ono malah kurkuma itu diberi terus. Jadi madu, kemudian makan yang semangat, enak mulutnya, enak yang dimakan kita makan, dan semuanya berlaku di rumah saya. Itu, dan sekali lagi semangat untuk tidak menyesal sebagai orang sakit, tapi ini adalah semuanya yang ngatur Allah, hanya itu. Jadi tidak ada hal-hal.